kemudian di dalam kehidupan tentu kan ada tantangan ya, Yeah. ada tantangan, ada senang dan ada duka. Yeah. Kemudian yang kami tanyakan adalah tantangan ketika mendirikan SMK niku napa Gus? Nah. Bisa berbagi. Ya, sebenarnya awal mulanya untuk mendirikan SMK itu kita ada 3 item pilihan saat itu. Kita mau membuat aliyah atau membuat SMA atau membuat SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Susianto dari kampus IAIDA Institut Agama Islam Darussalam Prolagong, jurusan MPI Manajemen Pendidikan Islam. Pada siang hari ini kita bersama Agus Ahmad Masruhan Hamidi SII, sering akrab dipanggil Gus Aan. Beliau adalah kepala sekolah dari SMKS NU Futuhiyah Muncar. Kita akan bertanya-tanya atau ngobrol bareng terkait tentang pondok pesantren Futuhiyah. Mari kita sapa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat sedanten. Oke. Sebelumnya terima kasih Gus telah memberikan waktunya untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman terkait tentang pondok pesantren Futuhiyah. Oke. Ada beberapa poin nanti yang akan kita tanyakan kepada Gus Aan, tentunya tentang pondok pesantren Futuhiyah. Yang pertama adalah mengenai tentang sejarah berdirinya pondok pesantren sekaligus sejarah pendirinya Gus. Oh iya. Monggo Langsung saja ya. langsung saja bisa diceritakan, berbagi kepada Oke. kita Gus. Monggo. Ya, terima kasih. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Futuhiyah itu kurang lebih berdiri sekitar tahun sebenarnya 66 itu sudah ada, sudah rawuh Mbah Yai Abdul Hadi. Mbah Yai Abdul Hadi ini sebenarnya pengasuh pertama, pendiri. Beliau sebenarnya dari Kediri, kemudian karena beliau mondok, singkat cerita diutus hijrah ke Banyuwangi oleh guru beliau. Salah satu guru beliau adalah Yai Muslih Meranggen, Pondok Pesantren Futuhiyah. Jadi adanya nama Al-Futuhiyah ini tabarukan kepada Mbah Yai Muslih karena Mbah Yai Abdul Hadi ini adalah salah satu santrinya Mbah Yai Muslih Meranggen, Mbak. Nah, beliau rawuh ke sini pada tahun itu sampai kemudian Gus Saifuddin, putra pertama beliau, mengusahakan agar perizinannya pondok pesantren lengkap, sehingga sekitar tahun 80-an itu muncullah izin tersebut, kira-kira seperti itu. Kemudian Mbah Yai Abdul Hadi sendiri itu sebenarnya metode pembelajaran di pondok pesantren itu salafiyah, jadi sholat jamaah, setiap habis sholat fardu sholat jamaah, kemudian ngaji di masjid Seperti pondok-pondok pada umumnya gitu. seperti pondok-pondok salafiyah pada umumnya. Jadi misalkan kalau zuhur ya habis zuhur ngaos sampai jam 2 siang, istirahat, kemudian nanti ngasar, habis asar ngaos mulai di masjid, kemudian begitu juga habis maghrib dan lain sebagainya, seterusnya seperti itu salah satu sejarah pendiriannya Mbah Yai Abdul Hadi. Alhamdulillah sejak beliau awal hingga saat ini Pondok Pesantren Al-Futuhiyah di bawah beliau berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan beliau. Kami memiliki pendidikan lembaga di bawah naungannya Pondok Pesantren Al-Futuhiyah. Terus dorongan apa yang sehingga menggeser kesalahan menjadi kemodernan ini Mas? Mungkin ada apa keinginan atau gimana? Motivasi ya. Ya, Jadi motivasinya itu sebenarnya kita jangan sampai pondok pesantren salafiyah itu tergerus oleh zaman. Kita harus
mengalir seperti aliran air, kita harus ikut aliran air. Semua perizinan harus kita punyai. Dulu tidak ada kita karena saya kepala sekolah SMK NU Al-Futuhiyah, dulu tidak ada sekolah formal, itu tidak ada, adanya madrasah diniyah. Madrasah diniyah pun dulu belum ada izinnya. Kemudian motivasinya yaitu agar kita semuanya lengkap, karena sudah menjadi faktor kebutuhan dari pemerintah juga mengarahkan ke sana, maka kita pun juga derek. Ya sudah, kita membuat izin-izin termasuk Kemenkumham, semuanya lengkap di Al-Futuhiyah. Itu salah satunya sih. Alhamdulillah sampai saat ini juga berkembang besar. Kemudian pendidikan yang di bawah naungan Al-Futuhiyah itu sendiri mungkin bisa disebutkan apa saja? Al-Futuhiyah, contohnya saya SMK NU Al-Futuhiyah. SMK NU Al-Futuhiyah itu dulu berdiri pada tahun 2013. Sebelumnya 2011 saya 2011 ini Al-Futuhiyah belum punya pendidikan formal. Didatangilah orang dinas rawuh ke Futuhiyah untuk menawarkan pada saya, dan saya rodok-rodok dipaksa sama dinas pendidikan. Gus harus punya PAUD. Saat itu saya diutus membuat PAUD, saya tidak punya ruang, tidak punya apa-apa. Ternyata mereka tetap memaksa. Ya saya kemudian bismillahirrahmanirrahim pada tahun, kalau tidak keliru 2011. Kalau tidak keliru 2011 itu kami mempunyai PAUD, pendidikan anak usia dini Al-Futuhiyah, PAUD Al-Futuhiyah, di mana murid pertama kira-kira 6 lintir. Alhamdulillah sekarang jumlah siswanya sekitar 60-an. Alhamdulillah, jadi berkembang. Itu PAUD-nya ya? PAUD, dan ada RA, kemudian ada RA. Setelah saya lihat kok generasinya dari PAUD dan RA ini kok pintar ngaji-ngaji, kalau diluluskan nanti, ngapunten mohon maaf jika sekolah di sekolah yang biasa, maka iman-iman, ngajinya iman-iman, sholatnya duha iman-iman. Maka saya iseng-iseng mematur pada yayasan, pada kakak saya Gus Saifuddin, untuk membuat SD. Nah disitulah kemudian kerantan beliau mengizinkan saya membuat SD, di mana Al-Futuhiyah itu dari segala penjuru ada SD negeri, tapi saya tetap membuat bismillahirrahmanirrahim. Nah singkat cerita, selama proses pembuatan itu saya juga diutus sama Gus Saifuddin yayasan untuk iseng-iseng pula membuat SMK. Jadi 2013 itu punya 2 SD NU Al-Futuhiyah, yang kedua adalah SMK NU Al-Futuhiyah, di mana yang SMK itu prosedurnya sangat rumit sekali saat itu daripada yang SDNU. Lebih rumit iya, perizinannya lebih rumit. Tapi alhamdulillah segala proses kita ikuti bareng-bareng, dan kebutuhannya kita lengkapi semuanya. Saat itu jurusannya baru 2, TKJ Teknik Komputer Jaringan dan TBSM. Sampai sekarang masih 2 terus. Sekarang sudah 3. Sekarang tambah 1 lagi, usaha perjalanan wisata, piknik. Iya. Kalau santri ya, berarti wisata. Kalau santri ya wisata. Berarti pendidikan formal yang pertama kali ada di Al-Futuhiyah itu sendiri PAUD gitu. Pertama PAUD, kemudian punya RA, kemudian punya SD dan SMK. Sebenarnya Salafiyah sudah ada, Gus Saifuddin sudah punya paket ABC saat itu, sudah punya semuanya. Kemudian sekarang ada tambahan lagi PDF pendidikan diniyah formal, semacam kalau zaman dulu ada yang namanya muaddalah. Sami, ya kesetaraan sama. Cuma itu yang ada di dalam pondok pesantren. Pendidikannya isinya agama, materinya agama semuanya, tapi ijazahnya bisa digunakan untuk mengikuti sekolah di jenjang selanjutnya. Kemudian peserta didik yang ada di SMK itu sendiri rata-rata dari desa atau ada yang mungkin di pondok? Iya, rata-rata untuk SMK NU Al-Futuhiyah awal mula kami mendirikannya memang untuk teman-teman santri yang mungkin di pondok pesantren Al-Futuhiyah, karena tuntutan dari masyarakat, di mana masyarakat juga ada yang
menginginkan anaknya sekolah di SMKN Al-Futuhiyah meskipun tanpa mondok, dengan bismillahirrahmanirrahim yayasan mengizinkan, maka diperbolehkanlah teman-teman yang dari luar pondok meskipun tanpa mondok boleh sekolah di SMK NU Al-Futuhiyah. Dan ternyata sekarang perkembangannya lebih banyak santri atau murid di SMK itu yang dari luar pondok, yang di dalam pondok jika dipresentasikan mungkin 60-40, 60 dari luar, yang 40 dari pondok. Lebih banyak yang dari luar. Lebih banyak yang dari luar. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah, kemudian di dalam kehidupan tentu kan ada tantangan ya, yeah. Ada tantangan, ada senang, dan ada duka. Yeah. Nah, kemudian yang kami tanyakan adalah tantangan ketika mendirikan SMK niku napa, Gus? Nah, bisa berbagi. Ya, sebenarnya awal mulanya untuk mendirikan SMK itu kita ada 3 item pilihan saat itu. Kita mau membuat aliyah atau membuat SMA atau membuat SMK. Ada 3 pilihan itu. Ternyata munculnya yang di SMK. Kenapa kita pilih SMK? Karena pada kenyataannya Pondok Pesantren Al-Futuhiyah itu menginginkan alumninya itu memiliki skill pribadi, skill kemampuan pribadi dari masing-masing santri, sehingga kalau disinkronkan dengan SMK maka kalau lulus bisa bekerja secara mandiri. Contohnya perbengkelan. Kita kenapa ambil yang teknik bisnis sepeda motor? Karena sepeda motor di Indonesia itu sudah maklum, pulang kemana saja maka bisa membuat bengkel. Itu untuk yang laki-laki. Yang perempuan di PKJ, komputer jaringan. Kenapa komputer jaringan? Karena memang saat ini kita tidak bisa lepas dari dunia elektronik, apalagi dunia HP wa akhwatuha. Nah, itu tantangan kami saat itu. Kenapa memilih SMK? Ya memang SMK yang kami pilih dibandingkan 2 pilihan tadi karena memprioritaskan agar alumninya Al-Futuhiyah itu bisa langsung bekerja secara mandiri. Kemudian tantangan, Gus, ujian-ujian, cobaan-cobaan di dalam mendirikan SMK itu sendiri apa, Gus? Mesti kan ada cobaan yang pahit lah. Cobaan yang pahit nggak usah diceritakan kalau yang pahit. Yang jelas itu proses seperti itu harus kita nikmati bareng-bareng. Yang penting bismillah, maca sholawat, dan ternyata yang seharusnya sulit menjadi mudah semuanya. Yang seharusnya saya sudah menyerah karena ada semangatnya bersama-sama, maka muncullah motivasi ulang. Ayo pokoknya membuat bismillah, alhamdulillah, Al-Futuhiyah izinnya keluar untuk SMK NU Al-Futuhiyah, alhamdulillah. Intinya bersama-sama untuk membangun Futuhiyah, sama-sama membangun Al-Futuhiyah. Kalau tantangan bagi kami yang saat ini ya ruang kelas, dimana alhamdulillah ruang kelas sekarang mulai ada iklan. Ini rekamannya di pinggir jalan, mohon maaf. Ini kalau di lingkupan Puncak, kalau ada arak-arakan itu ya modelnya seperti ini. Ada Maulid Nabi, modelnya arak-arakannya seperti ini kalau di lingkupan kami. Mohon maaf. Cukup sekian, Gus. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Sus. Saya atas nama SMK NU Al-Futuhiyah mengucapkan terima kasih sekali kepada Kampus IAIDA Blok Agung yang berkenan mensupport kegiatan KBM di sekolah kami di SMK NU Al-Futuhiyah. Besar harapan kami juga akan terus berlanjut kegiatan ini karena sangat bermanfaat bagi kami. Begitu juga dengan teman-teman PPL pasti akan lebih bermanfaat karena itu untuk lingkup kinerja dari personal mahasiswa IAIDA Blok Agung. Sukses selalu untuk IAIDA Blok Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Susianto, maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.